habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah dimanapun berada. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas perkenannya lah, atas izinnya lah, atas hidayah dan inayahnya lah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan malam hari ini. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengadakan tahlilan malam ke-7 kepergian almarhumah Ibu Hetty binti Rahim Samporang. Kita kirimkan selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang suci dan sahabat-sahabatnya mulia. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita nanti akan menampilkan di layar buku Yasin atau bacaan Yasin. Jadi yang tidak punya buku bisa membaca di layar. Sedangkan kalau ada bukunya bisa baca sendiri. Surat Yasin adalah surat yang ke-36. Kemudian nanti juga setelah itu kita akan tampilkan buku tahlil yang akan kita baca sampai selesai. Dan seperti biasanya acara kita bagi dua, yaitu yang pertama adalah baca Yasin dan tahlilan. Setelah itu kemudian doa atau ceramah dulu, ya, ada nasihat, ada tausiah, lalu kemudian kita ceramah. Ada enggak foto-foto Sultan? Jadi ternyata katanya enggak ada foto-foto. Jadi foto-foto kenangan almarhumah tidak ditampilkan. Dan pada kesempatan ini nantinya kita akan isi dengan tausiah berkenaan dengan kita yang hidup, apa yang harus kita lakukan berkenaan dengan kepergian salah seorang anggota keluarga kita. Karena kalau ada yang meninggal dunia telah selesai tugasnya, tetapi selanjutnya ini adalah tugas kita semuanya. Itulah sebabnya jemaah sekalian, acara rangkaian kita selalu isi dengan tausiah, karena tausiah menjadi hal yang sangat penting bagi kita yang hidup. Bapak Ibu jemaah sekalian, mari kita masuk ke screen untuk melihat buku Al-Quran kita, kitab suci Al-Quran kita, surat Yasin dan juga tahlilan. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila jami'il quburi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa jadadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikhina wa satisatina wa satisatina, khususan ila ruh almarhumah Ibunda Hetty binti Rahim Samporang. Wali man istama'ana hauna bisababihil Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan dan ila almarhum Bapak Abdul Malik bin Labenga, almarhumah Ibu Sadia binti Latandio, almarhum Bapak Rahim Samporang, almarhumah Ibu Bunda Rohani, almarhum Bapak Ibnu Abbas bin Labenga, almarhumah Ibu Diah binti Fulan, almarhum Bapak Kadu bin Latandio, almarhumah Ibu Nurjana binti Labenga, almarhumah Ibu Najmia binti Labenga, almarhumah Norma binti Latandio, almarhumah Ibu C binti Latandio, almarhum Bapak Ali bin Labenga, almarhumah Ibu Katu binti Labenga, almarhum Bapak Ali binti Labenga, almarhumah Ibu Nurlaila binti Malik, almarhumah Ibu Halmia binti Malik, almarhum Rahmat bin Rahim, alaihimul Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun, inna ja'alna fi anaqihim aglala fahiya ilal azqani fahum muqmahun, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun, wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum masalan ashabal qaryati ja'al mursalun idh arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma wa azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basharun misluna wa ma anzalar rahmanu min syai' in antum illa taksibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illa al-balagul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a'idzukirtum bal antum qaumun musrifun. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Attakhidhu min dunihi alihatan yuridunir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunqidhun. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila adkhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun
bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna munzilin. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Ya hasratan alal ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa kullul lamma jami'ul ladzina muhdarun. Wa ayatul lahumul ardul maitat wa hiyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa anabin wa fajjarna fiha minal uyun liyakulu min samarihi wa ma amilatu aydihim afala yashkurun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim la mimma ya'lamun. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhu nahar fa idahum muslimun. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahari wa kullun fi falakin yasbahun. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun. Wa inna sya'an nughriqhum fala sarikha lahum wala hum yunqadun. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lil ladzina amanu wallahu yasha Allahu at'ama in antum illa fi dhalalin mubin. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhu wa hum yakhsimun. Fala yastati'una tawsiyatan wala alim yarji'un. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. In kanat ladaina muhdarun. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la yujzauna illa ma kuntum ta'malun. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal ara'iki muttaqi'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Famtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa na'buduni hadza siratun mustaqim. Laqad adalla minkum jibillan katsira awalam takunu ta'qilun. Hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim arjuluhum bima kanu yaksibun. Walau nasya'u latamasna ala ma'ayyunihim fastabaqus sirata fa'anna yubsirun. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyan wala yarji'un. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala yaqilun. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayya wa yahiq al-qawlu 'alal kafirin
Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun fadallalna lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun walahum fiha manafi'u wa masyabihu afala yashkurun wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun fala yazunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun awalam yaral insana anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil izama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi anshaha awwala marra wa huwa bikulli khalqin alim alladhi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim innama idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kita baca nazalnahu 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun alladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahun wahidun Allahu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi fa yaghfiru liman yasha' wa yu'adhibu man yasha' wal mu'minun kullun kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta fansurna irhamna ar-rahim irhamna ya arhamar arhamar rahim irhamna ya rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait innahu hamidun majid innama yuridu Allahu liyudhhibakum ar-rijsa ahlal bait saluna ala ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. sayyidina wa maulana Allahumma salli
makhluqati syamsid duha sayyidina wa maulana Muhammad adada maklumatika wa bidada kalimatika lama zakaraka zakirun wa ghafara antikal Allahumma salli ala katika badri dunia sayyidina wa maulana wa ala sahbihi wa barik wa sallim adada maklumatika wa bidada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafara wa sallim radhiyallahu ta'ala hasbunallah wa ni'mal maula wala astaghfirullah astaghfirullah alladzi afdalu dzikri fa'lam ayyu mawjud la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'asu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma salli ala Muhammadin, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin, Allahumma salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah baca Yasin dan juga tahlilan. Selanjutnya kita akan isi dengan tausiah supaya lengkaplah pertemuan kita, yaitu seperti dikatakan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Teman sekalian, mohon maaf ya karena saya berdiri belakangi bapak ibu yang ada di layar ya, saya menghadap ke ibu-ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Terus sekalian, Bapak Ibu yang sangat berbahagia dimanapun berada, dan terutama Bapak Ibu yang ada di rumah dan juga anak-anak sekalian dari kalangan santri, kita pertama bersyukur bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat. Tapi pada saat yang sama kita berduka karena kita kehilangan salah seorang anggota keluarga kita. Setiap di antara kita, maka terputuslah kehidupan dunia mereka. Jadi terputuslah kehidupan mereka dalam dunia. Kewajiban-kewajiban mereka seperti sholat sudah tidak ada lagi. Kewajiban mereka seperti puasa sudah tidak ada lagi. Kewajiban seperti haji sudah tidak ada lagi. Tapi bukan berarti tidak bisa dapat pahala lagi. Kalau pahala bisa dapat setiap saat. Apa sebabnya? Karena Allah mengatakan kalau yang namanya pahala bisa berlangsung terus. Dalam Al-Quran dikatakan illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi kalau orang itu beriman dan beramal saleh, maka pahalanya ajrun ghairu mamnun. Pahalanya tak putus-putus. Jadi walaupun sedang meninggal dunia bisa tetap berlanjut. Nabi Muhammad yang begitu dipuji dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Quran katakan Nabi Muhammad benar-benar pahalanya juga ghairu mamnun, tidak terputus-putus. Apa artinya tidak terputus-putus? Yaitu setiap apa yang kita tinggalkan, kalau itu berbentuk kebaikan, apalagi ilmu, amal-amal jariah bisa terus digunakan dan menjadi pahala bagi kita nanti. Itu namanya amal jariah, ataukah amal-amal yang berkelanjutan. Memang ada hadis mengatakan bahwa apabila syahadat telah mati, maka terputuslah amalnya. Maka terputuslah amalnya. Amal apa yang dimaksud di situ? Yaitu tidak ada lagi kewajiban baginya, kan ada hadisnya. Di zaman tabila adama, inqata amal illa min salatin. Apa namanya amal di situ? Ya, tidak bisa sholat lagi. Tidak bisa puasa lagi karena kewajibannya mukallafnya sudah selesai. Kalau orang meninggal dunia tidak wajib lagi sholat. Kalau orang meninggal dunia tidak wajib lagi berpuasa. Kalau orang meninggal dunia tidak wajib lagi berhaji. Itu namanya ingqat amaluhu. Tapi bukan berarti tidak bisa dapat pahala. Di dalam ayat yang kita baca tadi bukan amaluhu tapi ajrun. Ajrun itu imbalan, pahala. Jadi kalau misalnya ada ibu sekalian nantinya, saudaraku sekalian nantinya belajar sekarang mengaji, balik ke daerahnya masing-masing, bikin majelis-majelis lagi, mengajar. Nah, anak-anak di sana menjadi pintar mengaji, Anda nanti meninggal dunia, diteruskan oleh anak-anaknya yang menjadi amal jariah, menjadi ajrun ghairu mamnun. Dibayangkan kalau kita mengajar sampai ratusan bahkan ribuan orang, dan yang seribuan lagi orang itu mengajar lagi kemana-mana, hanya menjadi banyak. Itulah sebabnya Nabi kita disebut ajrun ghairu mamnun. Kenapa? Karena dia memulai agama ini. Bayangkan sekarang di dunia ada kurang lebih hampir 2 miliar orang Islam. Setiap hari sholat 5 kali sehari semalam. Setiap tahun mereka berpuasa bulan Ramadan. Kita lihat jemaah haji setiap tahun jutaan orang. Dan itu Nabi dan sahabat-sahabat awal pasti mendapatkannya. Apa sebabnya? Karena mereka yang memulai. Mereka yang merintis namanya sehingga kita semuanya dapat. Kita bisa beragama sekarang, agama bisa sampai kepada kita sekarang karena perjuangan mereka, karena pengajaran-pengajaran mereka. Maka apabila kita teruskan sampai sekarang, begitu juga anak-anakku sekalian sekarang masih muda, nanti tumbuh menjadi besar, mengajar lagi, begitu seterusnya, sehingga kemudian menggelinding sampai hari kiamat. Maka dengan demikian setiap amal yang dilakukan oleh siapa saja yang pernah belajar kepada kita menjadi amal jariah, namanya ajrun ghairu mamnun. Dengan demikian itu satu hal. Hal yang lain lagi adalah ketika kita bersahabat, kita punya keluarga, kita punya teman, kita punya masyarakat, kita punya komunitas. Lalu kemudian mereka semuanya berkumpul. Pada saat mereka berkumpul itu mereka membuat seperti sekarang, membuat yasinan, membuat tahlilan. Maka kemudian setiap bacaan-bacaan itu mendapatkan pahala. Kita baca tadi di atas di layar dan juga ada di buku yasinnya masing-masing. Ada kata-kata afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha.
sebaik-baik zikir adalah yang ada kalimat la ilaha illallah. Jadi sebaik-baik zikir itu adalah yang ada kalimat la ilaha illallah. Artinya apa? Kalau kita membaca kalimat la ilaha illallah itu menjadi luar biasa. Nabi mengatakan seandainya bukan karena kalimat la ilaha illallah, maka alam tidak tercipta. Alam semesta juga sudah akan hancur. Jadi yang menyebabkan alam semesta masih ada adalah karena masih ada kalimat la ilaha illallah. Dalam Al-Quran kalimat la ilaha illallah disebut juga dengan kalimat thayyibah. Daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Jadi Allah menyebut kalimat la ilaha illallah itu sebagai kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Kalimat yang suci. Karena di dalam kalimat itu tidak ada satupun kata yang tidak punya makna. Huruf lam saja dengan ada mat di belakangnya menjadi la, itu sudah punya makna. Karena kalau lamnya tidak pakai mat kan artinya beda. Dia menjadi taukid namanya. Tapi di sini ada matnya la, maka agak panjang dikit la, tidak. Baru ilah, tidak boleh ada ilah. La ilaha illallah. Jadi kalimat ini menunjukkan kepada kita atau mengajarkan kepada kita bahwa seorang manusia itu, seorang insan itu di dalam jiwanya tidak boleh ada apapun selain daripada Allah. Jadi jiwa kita itu ibarat arasnya Allah, ibarat arasnya Allah. Tidak boleh ada yang mendudukinya selain daripada Allah. Maka pada saat kita tadi mengucapkan la ilaha, kita mengusir semuanya keluar. Tidak bolehkah kita memiliki uang? Boleh. Tidak bolehkah kita memiliki mobil? Boleh. Tidak bolehkah kita memiliki rumah? Boleh. Tetapi masing-masing punya tempatnya. Kalau uang tempatnya di dompet, bukan di dalam hati. Kalau kita punya uang tempatnya di dompet, ya di dalam hati. Apabila masuk dalam hati, berarti kita telah menduakan Tuhan namanya. Karena yang boleh duduk di sini hanyalah Allah. Jadi pada saat kita mengatakan la ilaha, uang yang ada di sini harus hilang juga, harus keluar. Ya. Jadi kita harus usir, kita harus keluarkan itu semuanya. Begitu juga kita boleh punya mobil, tapi mobil itu tempatnya di garasi, bukan di sini. Jadi masing-masing ada tempatnya. Mobil tidak dilarang orang punya mobil, tempatnya di sini. Begitu ya kita punya rumah boleh, tetapi tempatnya di atas tanah yang kita punya. Jadi rumah itu di atas tanah tempatnya, bukan di sini. Jadi apapun juga. Bahkan jemaah sekalian, Bapak Ibu saya berbahagia, bahkan kita boleh punya pasangan, boleh punya istri, boleh punya anak. Tetapi istri, pasangan kita, suami kita, tempatnya bukan di hati, tetapi di samping kita. Jadi istri itu di samping kita, suami di samping kita, bukan di sini. Apabila istri suami masuk di sini, maka itu menjadi masalah. Banyak sekali orang di dalam hubungan suami istri kan kemudian bermasalah, kecewa. Kenapa? Karena tadinya dia simpan di sini. Ternyata kemudian tidak bisa menjalankan semua keinginan-keinginannya. Akhirnya kemudian kecewa. Terjadilah keributan, terjadilah perceraian dan sebagainya. Apa sebabnya? Karena di sini disimpan. Anak kita juga begitu. Anak kita itu disimpan di belakang kita sebagai anak. Ya. Dengan demikian tidak boleh ada apapun yang ada di dalam jiwa kita. Pada saat kita menghadiri acara kematian seperti ini, kita belajar bahwa semua orang meninggal dunia tidak membawa rumahnya. Bu Heti lahir tidak membawa rumah. Tidak membawa anak-anaknya, keluarganya. Coba. Tidak membawa apapun juga. Ya. Tidak membawa uangnya, tidak membawa mobilnya, tidak membawa motornya. Tidak ada yang dibawa. Jadi pada saat kita menghadiri kematian, itu adalah momen, waktu yang paling tepat untuk menunjukkan kebenaran kalimat la ilaha illallah. Ternyata memang kalau orang meninggal dunia nggak ada selain daripada Allah. Semuanya ditinggalkan, bahkan pakaian yang banyak ditinggalkan, baju yang banyak ditinggalkan, ya, jilbab yang banyak juga ditinggalkan, semua ditinggalkan. Yang dibawa hanyalah kalimat la ilaha. Tidak ada yang kita bawa kecuali dari kalimat itu saja. Nah itulah sebabnya Allah mengatakan tadi apa? Afdalul dzikr. Kata afdalul dzikr itu bukan hanya bermakna paling baik dibaca, tetapi paling dalam maknanya. Jadi kalau kita ingin memahami hakikat agama, terutama agama tauhid, agama langit, ya camkanlah kalimat la ilaha illallah. Semua membuktikan itu. Setiap orang ada tersimpan di dalam hati
artinya apapun selain daripada Allah, maka orang itu sebentar lagi akan kecewa. Kita punya orang dekat akan meninggalkan kita. Kita punya kendaraan bisa meninggalkan kita. Kita punya kita punya sahabat bisa meninggalkan kita. Semuanya bisa. Bahkan tidak sedikit daripada hal-hal itu semuanya menjadi sebab kita kematian. Agak dideketin. Jadi mungkin di sekalian, terutama anak-anakku sekalian mendengarkan ada orang mahasiswi di Bogor hanyut ya, baca beritanya. Yang motor beberapa hari yang lalu karena hujannya deras, akhirnya kemudian menyapu motornya masuk ke dalam got, ke dalam gorong-gorong, hanyut hilang. Artinya apa? Motor yang seharusnya menjadi sumber kehidupan kita pada saat itu menjadi penyebab kematian. Motor yang seharusnya menjadi sumber kehidupan menjadi penyebab kematian. Begitu juga kita sering menyaksikan ada orang punya rumahnya terbakar, itu terbakar di dalamnya. Jadi kita menganggap rumah itu kan tempat tinggal untuk hidup. Tapi bagi orang yang meninggal karena terbakar rumahnya, justru rumahnya menjadi penyebab kematiannya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain seperti ini. Semua pelajaran ini di mas sekalian, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, menjelaskan kepada kita bahwa benar-benar yang hanya kita simpan di sini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam disebut sebagai Sayyidul Tauhid, bapaknya orang bertauhid. Karena Nabi Ibrahim itu punya istri, Ibrahim punya anak, Ibrahim punya orang tua atau paman. Tetapi semuanya bisa ditinggalkan. Ketika pamannya atau orang tuanya menyembah berhala, dia nasihati. Dan ketika tidak mau berubah, dia tinggalkan. Ketika mulai punya anaknya disuruh bawa ke Mekah, digurung. Sampai di sana disuruh tinggalkan, dia simpan di sana. Ketika misalnya punya orang tua, punya istri, istrinya kemudian dibawa, disimpan di gurun, disuruh tinggalkan. Bahkan suatu saat ketika Nabi Ibrahim datang lagi ke gurun itu namanya sekarang Mekah, lalu kemudian anaknya laki-lakinya sudah mulai besar, sudah mulai berusia, sudah mulai remaja, tiba-tiba kemudian disuruh sembelih. Apa respon Nabi Ibrahim? Apa tanggapan Nabi Ibrahim? Apakah dia mengatakan, tunggu dulu saya pikir-pikir? Tidak. Begitu ya Nabi Ismail. Nabi Ismail sebagai seorang anak remaja, ketika dikatakan oleh ayahnya di dalam ayat itu, saya diperintah untuk menyembelih kamu, apa tanggapan? Apa respon daripada Nabi Ismail? Apakah Nabi Ismail mengatakan, tunggu dulu, saya akan pikir-pikir? Tidak seperti itu. Falamma balaga, tatkala Nabi Ibrahim sudah mencapai, tatkala anak itu sudah mencapai usia balaga syuddah, sudah mencapai usia agak balik, dan kemudian bisa membantu ayahnya, tiba-tiba ayahnya mengatakan, ini arok bil manam, anni agbangka. Wahai anakku, saya diperintah dalam tidurku untuk menyembelih kamu. Anni agbangka, saya diperintah untuk agbangka, menyembelih kamu. Apa kata Nabi Ibrahim kepada putranya? Fanzur magatora, perhatikan bagaimana pendapat kamu. Sebagai seorang anak tidak mengatakan pikir-pikir dulu. Anak-anakku sekarang bisa lihat itu kan ceritanya dalam surat As-Saffat, itu kan satu ayat, tidak berubah ayatnya, tidak pindah ayat. Ya. Jadi tidak pindah. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan ini adbahuka fanzur magatora, langsung qala ya abati al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Itu satu ayat, tidak berubah ayatnya, tidak pindah ayat maksudnya. Tidak pindah ayatnya artinya apa? Begitu ayahnya mengatakan anni adbahuka fanzur magatora, langsung dijawab oleh Ismail. Langsung Ismail mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya ayahanda menemukan aku dalam keadaan sabar menerima perintah itu. Tidak berbeda ayatnya. Kalau berbeda ayatnya kan bisa ada selanya. Ada waktu yang tersisa, tetapi ini tidak ada. Di ayat yang sama kalau kita lihat bahkan tidak ada tanda-tanda baca, tidak ada komanya di sana. Tiba-tiba qala ya abati alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Sehingga keduanya apa? Falamma aslama. Keduanya disebut dengan berserah diri. Ya, falamma aslama. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu,
tidak ada lagi yang ada di dalam jiwa kecuali Allah, itu disebut dengan aslama, itu sudah Islam. Itu disebut dengan berserah diri. Ya, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Jadi tatkala keduanya sudah berserah diri dan siap menyembelih anaknya, baru kemudian datanglah Allah melalui malaikat, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, kamu sudah membenarkan mimpi itu. Kamu sudah membenarkan perintah itu. Jadi artinya apa, jemaah sekalian? Di situ Nabi Ibrahim sudah membuktikan di hadapan kita, kalau Allah pasti sudah tahu. Tapi kenapa Allah menceritakan itu di dalam Al-Quran? Supaya kita tahu, beginilah disebut dengan tauhid. Ini disebut dengan kalimat la ilaha illallah. Inilah hakikat la ilaha illallah. Ketika tidak ada lagi yang ada di sini selain daripada Allah. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang sangat berbahagia dan anak-anakku sekalian, pasti semuanya orang ingin bahagia. Tapi banyak orang yang berpikir bahwa kalau kita ingin bahagia, kita harus punya harta, benar nggak? Ini salah. Kalau orang punya harta, bagus, tapi bukan untuk mendatangkan kebahagiaan. Lalu apa itu harta? Mendatangkan kemudahan. Kalau kita punya uang kan gampang, bisa pesan makanan pakai GoFood, kan begitu. Ada uang. Itu gampang lah. Jadi kalau ada uang, kehidupan jadi gampang, jadi mudah. Tapi ingat, tidak jadi bahagia. Betapa banyak orang punya uang tidak bahagia. Kalau kita punya kendaraan, bahagia bukan. Membuat perjalanan kita lebih enak, lebih gampang. Ya, kita kemana-mana bisa naik mobil, naik motor. Bukan bahagia. Betapa banyak orang punya mobil, punya motor, tidak bahagia. Jadi kebahagiaan itu tidak ada kaitannya dengan harta benda. Kebahagiaan itu tidak ada kaitannya dengan kendaraan. Kebahagiaan itu tidak ada kaitannya dengan pangkat dan jabatan. Kebahagiaan itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi orang yang di dalam hatinya hanya la ilaha illallah, inilah yang diangkat sebagai puncak daripada beragama. Puncak beragama itu bertahap-tahap. Puncaknya adalah taslim, namanya berserah diri. Bisa kita baca di dalam surat Al-Imran ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu tingkatan. Jadi pertama kalau orang beragama iman dulu, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, baru kemudian bertakwa. Makanya kalau kita berpuasa itu kan orang beriman dipanggil supaya bertakwa. Jadi untuk meningkatkan iman jadi takwa perlu ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi apa artinya? Untuk meningkatkan derajat iman ke derajat takwa itu perlu ibadah. Di antaranya puasa, di antaranya salat dan sebagainya. Tetapi belum takwa namanya, baru akan naik jadi takwa. Jadi dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dengan sebenarnya takwa, artinya puncaknya takwa. Ya, baru kemudian usahakan meninggal dunia, mati sebelum benar-benar berserah diri. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah mati sebelum benar-benar berserah diri. Jangan sampai meninggal sebelum berserah diri kepada Allah. Nah, orang yang berserah diri kepada Allah itulah yang disebut dengan mutmainnah. Di dalam surat Al-Fajr dikatakan ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau kita lihat itu kan urutannya jelas. Ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah. Apa itu nafsu mutmainnah? Itu yang kita sebut tadi dengan bahagia. Jadi namanya nafsu mutmainnah itu adalah orang yang di dalam jiwanya tidak ada lagi kalimat la ilaha illallah. Makanya itu paling dikatakan bahwa ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang, menjadi bahagia. Sementara di ayat lain dikatakan afdalul dzikr falam annahu la ilaha illallah. Jadi hanya karena la ilaha illallah itulah kita bisa menjadi mutmainnah, menjadi bahagia. Nah, setelah kita bahagia, setelah hati menjadi tenang, dipanggillah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, kembalilah. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho. Seakan-akan Allah mengatakan kalau hatinya belum bahagia, hatinya belum mutmainnah, jangan coba-coba kembali kepada Allah. Kenapa? Karena kalau meninggal sebelum itu kamu akan menderita nanti di sana. Kalian akan menderita. Maka baru setelah jiwa menjadi tenang, bahagia, baru irji'i, kembalilah ila rabbiki dalam keadaan radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan ridhoi. Baru boleh pada khulifi ibadi,
baru boleh masuk ke dalam golongan hamba-hambaku. Nabi Muhammad kita itu disebut dengan hamba dalam Al-Quran. Coba Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian perhatikan. Pada saat Nabi Muhammad kita Isra Miraj, itu disebutnya dengan abad. Ya, tidak disebut dengan namanya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Tidak disebut subhanalladzi asra bi Muhammadin. Masih begitu bunyinya. Enggak disebut subhanalladzi asra bi Ahmadin, enggak begitu. Subhanalladzi asra bi nabiyhi, enggak begitu. Tapi subhanalladzi asra bi nabiyhi. Disebut abadnya itu. Nabi Isa masih bayi sekali, masih orok, baru keluar dari perut ibunya. Tiba-tiba dia berbicara. Apa pembicaraan pertamanya? Saya baca dalam surat Maryam. Apa? Fala ini apa coba? Begitu Maryam berbicara, maaf ya, siapa? Nabi Isa berbicara, bukan dikatakan nama saya Isa, begitu. Kata-kata pertama kali berbicara adalah ini Abdullah. Artinya apa? Hakikat fitrah manusia itu adalah Abdullah, hamba Allah. Nah, dengan demikian kalau kita ingin kembali kepada fitrah, menjadi hamba Allah. Dan dipanggil tadi di situ, ya ayat Tuhan nafsu mutmainah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pada kholifi ibad itu bentuk jamak dari abad. Ya. Nabi Muhammad juga disebut di depannya dengan abad. Ya, contoh misalnya di dalam surat An-Najm dikatakan ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Apalagi kemudian ada nanti kata-kata fa'auha di ayat berapa itu di surat An-Najm, fa'auha ila abdihi ma auha. Fa'auha ila abdihi kan begitu. Lalu kemudian Allah mewahyukan kepada abdihi kan maksudnya Nabi Muhammad kan. Fa'auha ila abdihi. Tidak menyebut fa'auha ila Muhammadin. Tidak disebut fa'auha ila Ahmadin. Tidak disebut fa'auha ila nabihi. Tetapi fa'auha ila abdihi ma'auha. Maka diwahyukanlah oleh Allah melalui Jibril kepada Muhammad, yaitu disebut dengan abdihi. Nah, dengan demikian kalau bentuk jamaknya abad adalah ibad, berarti kalangan orang-orang suci, para nabi-nabi, para rasul-rasul. Bayangkan jemaah sekalian, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, kalau nanti di akhirat kita berkumpul dengan mereka. Dan Allah mengatakan begitu, pada uli bi ibadi, masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku, baru kemudian pada uli jannati. Jadi kalau kita urut-urut masuk surga itu tidak segampang yang dibayangkan orang. Kok surga itu terakhir? Lalu apa pertamanya? Tahapan pertamanya harus bahagia dulu di sini. Bagaimana cari tadi caranya bahagia di sini? La ilaha illallah. Baru ma'ina ya ayat nafsu mutmainah. Nah, baru kemudian kembali dalam keadaan ridho dan ridhoi, baru bergabung dengan ibad, baru kemudian pada khuli jannah. Jadi terakhir pada khuli jannati. Jadi kita tidak akan bisa pada khuli jannati masuk ke dalam surga kepada Allah kalau kita tidak mengikuti urutan-urutan tersebut. Nah, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, inilah pentingnya mengambil pelajaran ibrah paling besar kalau ada di antara kita yang kembali kepada Allah SWT, bahwa benar-benar kalau penyebab kebahagiaan itu adalah harta benda, maka otomatis orang meninggal dunia tidak bahagia dong. Kenapa? Harta bendanya tidak dibawa. Kalau penyebab kebahagiaan itu adalah kendaraan, orang meninggal dunia tidak bahagia dong. Kenapa? Kendaraannya tidak dibawa. Iya. Bagaimana caranya orang bahagia sampai di sana? Yang ada di sini adalah la ilaha illallah. Nah, begitulah kita sekalian. Apa bisa berbahagia, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari sini supaya kita bisa semuanya juga menjalani kehidupan kita seperti urutan-urutan tadi ya. Dan anak-anakku sekalian yang belajar Al-Quran, bersyukurlah ya, karena ketika Nabi mengeluh di hadapan Allah, Nabi Muhammad kita tidak pernah mengeluh, lempar batu, dicaci maki, tidak pernah mengeluh. Tapi hanya ada satu keluhannya dalam Al-Quran. Jadi Muhammad itu dilempar batu, dicaci maki, bahkan diusir dari kampung halamannya, dari Mekah. Tidak pernah mengeluh. Tapi Nabi ada satu keluhannya dalam Al-Quran. Apa itu keluhannya Nabi? Yaitu Al-Quran tidak diperhatikan. Kita baca dalam surat Al-Furqan ayat 30 apa? Kemudian di sana, waqala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 30.
Waqala Rasul, dan Rasul berkata, surat Al-Furqan, surat 25, ayatnya 30. Surat 25, surat Al-Furqan, ayatnya 30. Benar nggak? Itu ada satu laporannya Nabi di hadapan Allah. Apa kata Nabi? Waqala Rasul, dan Rasul berkata, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana, sungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an itu mahjur. Apa namanya mahjur? Jauh. Inilah yang menjadi kelukesannya Nabi di akhir. Mahjur itu dari kata hijrah. Kalau hijrah berhijrah, kalau mahjur meninggalkan. Itu namanya hijrah dari, namanya mahjur. Ya. Jadi kalau hijrah ke sana namanya muhajir, kita pergi ke sana. Kalau mahjur pergi meninggalkannya. Jadi di situ laporannya Nabi di hadapan Allah itu satu-satunya. Nabi melapor di hadapan Allah, ya Rabbi, inna qaum sebenarnya kaum umatku ittakhadhu menjadikan hadzal Qur'an, Al-Qur'an mahjur. Jauh. Berapa sih orang yang berusaha belajar Al-Qur'an sampai sekarang? Kalau menghafal lagu semua orang bisa. Menghafal jenis-jenis tontonan semua orang bisa. Tapi kalau Al-Quran sangat sedikit pelajarinya. Dan ini yang diadukan oleh Nabi dan akhirat. Makanya anak-anakku sekarang bersyukur bisa belajar hafal Al-Quran. Nanti setelah hafal Al-Quran berusaha untuk memahaminya. Ya sedikit demi sedikit namanya tadabbur. Supaya sekaligus memahami apa yang dimaksud. Karena di dalam Al-Quran bukan hanya hafalan tapi juga tadabbur. Apalah yang tadabburna Quran. Jadi kita dianjurkan untuk tadabbur. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anak sekalian telah hadir di kediaman kami. Semoga kehadiran Bapak Ibu semuanya menjadi amal jariah bagi almarhumah dan juga kita nantinya menjadi pengampun bagi almarhumah. Mari kita tutup dengan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami banyak menzalimi diri kami, Allah. Kamu utus kepada kami Nabi yang sempurna. Kamu berikan kepada kami kitab suci yang paling indah. Tapi kami masih sangat sedikit mengambil pelajaran dari keduanya. Kalau bukan karena ampunanmu kepada kami, bukan karena cinta dan kasihmu kepada kami akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang miskin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Juga dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi kami waktu kecil. Terutama ibunda kami yang telah mengandungkan kami dalam keadaan lemah dan terus bertambah lemah. Kemudian melahirkan kami dalam bersusah payah. Kemudian menyapi kami 2 tahun lamanya. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan saudara muslim kami, dosa dan kesalahan saudara mukmin kami, laki-laki ataupun perempuan, masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Kami secara khusus memohon kepadamu ya Allah Tuhan kami, untuk ibunda kami, keluarga kami, sahabat kami, tetangga kami, yang baru seminggu yang lalu kami panggil ke sini Allah. Almarhumah Ibu Heti binti Rahim Sampora. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wasi' madkhalaha warfa' darajataha wa adkhilhal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahannya, maafkanlah khilaf dan alpanya, bukakanlah pintu-pintu langit baginya, lapangkanlah kuburannya, muliakanlah tempatnya di sana, tinggikanlah derajat dan kedudukannya, masukkanlah almarhumah ke dalam golongan para nabi, para rasul dan orang-orang suci lainnya. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jadikan juga amal-amal ibadah yang ditinggalkannya menjadi amal jariah bagi almarhumah.
jadikan anak-anak keturunannya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Jadikanlah kami yang pernah belajar ataukah pernah bersentuhan, pernah berinteraksi dengannya, bisa mengambil pelajaran dari yang baik dari almarhumah untuk kami teruskan dalam kehidupan kami. Ya Allah Tuhan kami juga mohon kepadamu, siapa saja di antara kami nanti yang kamu panggil untuk menyusul almarhumah, maka panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah bersama dengan al-abrar. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, wafatkanlah kami bersama dengan al-abrar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kami mohon kepadamu oleh Tuhan kami, siapa saja yang selama ini mulai daripada almarhumah sakit, kemudian almarhumah meninggal dunia, almarhumah kemudian diurusi mayatnya sampai ke kuburan, sampai malam ini. Kami mohon kepadamu Allah, jadikanlah amal-amal mereka sebagai amal jariah baginya. Angkatlah derajat mereka, ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah apa yang mereka perbuat menjadi amalan-amalan yang indah nanti di sisimu, ya Allah ya Tuhan kami. Kami tidak mampu membalas kebaikan mereka, kami tidak mampu membalas amalan-amalan mereka. Kami serahkan kepadamu, ya Allah Tuhan kami. Pandanglah mereka dengan pandangan cinta, rahmat dan kasih sayangmu kepada mereka. Lindungilah mereka dalam kehidupan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngomong? Nggak mau ngeliat gambarnya Uci nggak bisa? Mana Uci? Ya. Ini pesertanya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Sehat selalu buat Ustaz.